Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para viewers dari berbagai kalangan yang ada yang menyaksikan video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kepada kita semua mengenai stop penyebaran COVID-19. Mengapa kita harus concern sama hal ini? Karena pada tanggal Minggu 5 April 2020 ketika saya menyusun ini, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia tepatnya telah mencapai angka 1.202.242 jiwa, di mana diantaranya jumlah pasien sembuh sebanyak 246.638 jiwa dan jumlah pasien meninggal 64.729 jiwa. Ini bukanlah angka yang sedikit. Maka dari itu saya akan mempresentasikan kepada kita semua cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Ada 4 poin utama yang akan saya jelaskan nantinya. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Yang pertama adalah jaga kesehatan. Ketika tubuh kita sehat, maka tubuh kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, berikut adalah cara-cara untuk kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Yang pertama adalah olahraga. Yang kedua berjemur. Lalu vitamin C. Vitamin C di sini bisa berupa tablet ataupun makanan minuman yang mengandung vitamin C. Lalu istirahat yang cukup dan konsumsi air mineral yang dimana kita harus meminum 8 gelas setiap harinya. Lalu yang di sini yang terakhir hati yang gembira. Hati yang gembira di sini maksudnya mengenai kesehatan mental kita. Ketika jiwa kita tenang, hati kita gembira, itu akan memperkuat imun di tubuh kita sehingga badan kita tetap sehat. Nah, bagaimana cara-cara detailnya lagi untuk kita melakukan ini semua? Anda dapat melihatnya di description box lebih jelasnya di bawah ini. Lalu yang kedua, jagalah kebersihan. Lingkungan yang bersih dan tubuh kita yang bersih dan sehat akan membuat kita sulit untuk terpapar virus COVID-19 ini. Nah, berikut adalah cara-cara untuk kita menjaga kebersihan. Yang pertama, semprot dengan barang-barang disinfektan. Nah, barang-barang di sini berupa barang-barang yang sering kita sentuh, seperti meja, kursi, alas kaki, atau sepatu, dan lain-lainnya. Semprot disinfektan secara berkala. Selanjutnya, cuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, harus sering ya, karena itu akan membantu tangan kita agar tetap higienis, tetap bersih. Nah, jika tidak ada sabun di sekitar Anda, maka hand sanitizer menjadi andalannya. Lalu memperhatikan etika bersin dan batuk atau batuk. Kita tahu ketika kita bersin atau batuk, kita dapat menggunakan tisu, atau jika tidak ada tisu di sekitar kita dapat menggunakan lengan kita bagian dalam seperti ini. Nah, yang selanjutnya, gunakan masker jika sedang sakit, karena hanya orang-orang sakit yang sangat membutuhkan masker ini. Dan yang terakhir, tidak menyentuh wajah. Nah, mengapa hal-hal ini perlu kita lakukan dan kita kerjakan? Alasannya dapat Anda lihat di description box di bawah. Yang ketiga, di rumah aja. Ketika kita mengisolasi diri kita di rumah aja, maka hal itu akan menekan jumlah bilangan jiwa yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Ingin tahu gambarannya? Mari kita lihat slide ini. Di sini adalah grafik di mana ketika kita sebagai masyarakat yang ada, banyak yang ikut ambil bagian dalam di rumah aja. Bisa dilihat di sini adalah jumlah kasus yang ada, dan di sini ini adalah bagan ketika kita sebagai masyarakat tidak melakukan tindakan untuk melindungi diri, maka hal ini akan terjadi lonjakan yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas dari tenaga medis yang ada. Bisa dilihat di sini healthcare system capacity. Nah ya, seperti itu. Semua pasien, jika terjadi lonjakan pasien yang seperti ini, tidak akan tercover atau tertangani dengan baik. Nah, sedangkan ini terjadi ketika kita sebagai masyarakat taat dan patuh untuk ikut melakukan tindakan melindungi diri. Salah satu yang dampaknya besar itulah diam di rumah aja. Nah, bisa dilihat dari bagannya.
Jika kita melakukan ini semua, maka kita akan tercover atau terlindungi dengan baik, tertangani dengan baik, dan jumlah kasus pun jadi menurun atau sedikit. Sampai di sini paham kan mengapa pentingnya kita harus di rumah aja? Nah, oke. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar ini. Ini mengatakan bahwa kita harus melakukan jangan berpergian. Karena ketika berpergian itu akan menambah jumlah jiwa yang terjangkit oleh virus ini akan makin sulit. Nah, maka dari itu kita harus keluar rumah jika hanya dalam keadaan yang mendesak saja, seperti kita harus membeli obat-obatan, kebutuhan pokok-pokok kita. Nah, yang selanjutnya kalau sebentar lagi akan ada Idul Fitri atau Lebaran, sebaiknya tunda dulu untuk mudik tahun ini. Walaupun presiden kita Pak Jokowi telah mengizinkan kita untuk mudik, tapi akan ada banyak persyaratan yang harus kita penuhi dalam kita pulang kampung ini karena memiliki resiko yang sangat besar. Nah, jika Anda menyayangi keluarga Anda, maka tetaplah di dalam rumah. Yang keempat adalah berdoa. Terlepas dari kita berikhtiar atau berusaha dengan segala usaha yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan, kita hanyalah manusia yang terbatas, yang tidak sempurna. Maka dari itu, mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan, tak peduli suku, agama, atau ras, ataupun golongan tertentu. Kita bergandengan bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatu yang bangsa kita sedang hadapi di hari-hari ini segera berlalu. Indonesia, ayo bangkit, bersama kita pasti bisa. Demikian presentasi saya pada video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Pesan terakhir saya, stop the spread and flatten the curve. Terima kasih.